Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran kedua dan keempat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, disiapkan alat tulisnya untuk menulis informasi yang baru nanti akan kamu ketahui. Untuk selanjutnya, kamu pelajari kembali di rumah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari Minggu adalah hari libur. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah ya, ini seperti yang dilakukan oleh keluarga Siti nih. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Tidak jauh berbeda dengan keluarga dari Dayu. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Ya, membantu ayah atau ibunya dalam melakukan pekerjaan di rumah. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Ya, jadi kamu harus menghormati ayah dan ibu kamu di rumah ya, tidak boleh memperlakukannya tidak sopan. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah,
Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ia memiliki lambang ya. Lambangnya apa tuh sila kelima? Yaitu padi dan kapas. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Siti memiliki tanaman gantung, namun ia tidak mengetahui cara membuat tanaman gantung tersebut. Ya, contoh tanaman gantung. Kebetulan di sekolah Siti juga banyak tanaman yang membutuhkan tempat baru karena sudah terlalu banyak tanaman di taman sekolah. Oke. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke wawancara. Apa sih itu wawancara? Nah, wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi. Nah, pada pemilihan sebelumnya, kalian sudah mempraktikkan wawancara. Nah, ini wawancara itu meliputi beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ya, buat daftar pertanyaannya dulu. Gunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa saja sih kata tanya itu? Oke. Yang pertama itu ada apa? Nah, contohnya itu menanyakan hal atau peristiwa nih ya. Apa itu menanyakan hal atau peristiwa? Contoh kalimatnya adalah apa yang sedang kamu lakukan? Nah, contohnya. Selanjutnya itu ada kapan. Nah, kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Nah, contoh kalimatnya itu, kapan kamu akan berkunjung ke rumahku? Selanjutnya ada mengapa. Nah, mengapa itu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kalimatnya, tanyanya adalah mengapa tanganmu kotor? Nah, berarti kan jawabannya bisa karena habis melakukan kegiatan yang bisa mengotorkan tangan, contohnya itu bisa menyapu atau mengepel atau habis kamu menggambar, mewarnai, ya kan banyak peristiwanya. Selanjutnya itu ada di mana. Di mana ini adalah menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh kalimatnya, di mana kita akan mengadakan pertemuan. Ya, salah satu contoh nih, semuanya itu salah satu contoh kalimat. Terus selanjutnya itu ada siapa. Nah, siapa ini adalah menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Bisa saja menanyakan siapa nama kamu, misalkan di situ ada percakapan. Kita bisa menanya kalau kita tidak tahu namanya yang lawan bicara kita itu siapa, seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana. Nah, bagaimana ini menanyakan keadaan atau cara. Ya, kalimat tanya adalah bisa dengan bagaimana kabarmu. Nah, situ berarti jawabannya bisa baik-baik saja, bisa tidak baiknya karena dia mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, ini adalah 6 kata tanya. Ya, kamu bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi dengan menggunakan ke-6 kata tanya ini. Oke. Selanjutnya, membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru, kata si Lani. Setuju, Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Nah, jawab Siti.
Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya, kata si Lani. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan ya? Kata si Siti. Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Jawab Lani. Nah ya, ada botol plastik bekas, pita perekat, ada gunting, ada tanah, ada kayu pipih, ada tali, dan tanaman. Nah, tanaman ini bisa tanaman apa saja yang ada di taman atau enggak yang kalian miliki di rumah ya. Tidak harus mencarinya terlalu jauh dari lingkungan rumah. Nah, contoh tanamannya nih. Ya, ini yang atas menggunakan botol bekas, yang bawah menggunakan batok kelapa. Ya, nih tanaman gantung. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Kata si Siti, bertanya kepada si Lani. Nah, yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian, rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Jawab Lani. Baik, setelah itu, nah tanya kembali Siti. Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Nah, di sini ada gambar kedua, ketiga, dan keempat. Ya, gambar kedua itu buat 4 lubang. Nah, di bagian berperekat. Gambar yang ketiga adalah apa tuh? Masukkan tanamannya. Ya. Masukkan tanah tuh, tanah dan tanamannya. Ketiga dan keempat. Tanaman dulu baru tanah ya. Ketiga tanaman, yang keempat adalah tanahnya. Lanjut. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani, kata Siti. Masukkan tali plastik ke dalam lubang gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Nah, bagian yang terbuka yang mana tuh? Yang bawah tuh ya, ditutup dengan kayu pipih. Oke. Lanjut. Nah, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, kalian bisa membuatnya di rumah. Bisa menggunakan botol plastik bekas, menggunakan batok kelapa, atau menggunakan pot yang ada di rumah. Ya, tapi yang tidak terpakai. Kalau menggunakan batok kelapa agak sulit mencarinya, bisa kalian menggunakan botol bekas. Oke. Ya, kalian bisa melakukannya bersama ayah, bunda, kakak, atau keluarga lainnya di rumah. Lanjutnya. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Permainan tapak gunung. Kalian bisa melakukan permainan tapak gunung di rumah ya, bersama anggota keluarga lain. Ini apabila kalian sudah melakukan pembelajaran yang lain, baru bisa melakukan ini. Tujuannya untuk menghibur kalian. Ingat, kalian melakukan di sekitaran lingkungan rumah kalian. Jangan bepergian terlalu jauh. Nah, oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.